Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDIT Dotamana yang kita cintai, dan yang kami hormati pembicara kita. Alhamdulillah pembicara kita sedang OTW ya bunda-bunda, semoga bisa datang tepat waktu untuk mengisi acara kita. Dan yang kami hormati Ketua Komite SDIT Al-Muhajirin Bunda Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan rahimnya, rahman dan rahimnya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, pada pagi yang berbahagia ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, kita bisa membuka mata, kemudian kita bisa melihat anak-anak kita, suami kita menyiapkan sarapan paginya, mengantar mereka sekolah. Status menikah, suami 1, anak 4, dan cucu hampir 2. Ini adalah pendidikan saya, ada PGTK, PAI, kemudian Master Manajemen, kemudian Manajemen Pendidikan Islam. Pekerjaan banyak ya Bu, kalau kata suami saya, mama itu pengacara, pengangguran banyak acara. Ibu lanjut Bu. Ayah bunda yang dirahmati, firman Allah yang mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahtalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan syadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi inilah peringatan dari Allah. Hari ini kita mendidik anak-anak kita, tujuannya adalah yang pertama untuk beribadah kepada Allah, yang pertama sebagai khalifah di muka bumi, yang kedua adalah sebagai ahli ibadah, orang yang beribadah kepada Allah. Jadi itu adalah salah satu tujuan penciptaan manusia. Itulah yang akan nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita, bahwasanya wahai anakku. Nah, penting Bu berbicara kepada anak, wahai anakku, hari ini engkau hadir di bumi karena engkau adalah orang pilihan. Lanjut Bun. Karena engkau adalah orang pilihan, orang yang dipilih oleh Allah sebagai ulul albab. Tujuan Allah menciptakanmu ke muka bumi ini adalah yang pertama sebagai khalifah, sebagai pemimpin, yang kedua engkau adalah Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Kemudian ketika Allah menciptakan manusia menjadi orang pilihan, tentunya diharapkan dia menjadi ahli zikir, orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut nama Allah di mana saja dia berada. Makanya dari kecil ketika usia dini, ingat kemarin saya pernah sampaikan, fitrah ketuhanannya yang harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua, sebagai ahli fikir, Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir, akal. Tujuannya adalah bagaimana akhirnya ketika kita ahli dalam mengingat Allah, kemudian dengan kemampuan berpikir yang kita miliki, kita menjadi orang-orang yang akhirnya nanti menjadi orang yang bertakwa, pemimpin yang bertakwa. Kalau anak kita dari sekarang sudah kita sampaikan tentang hakikatnya Allah menciptakannya ke bumi, insya Allah Bun, dia akan ingat itu. Dan ingat Bun, kita harus bolak-balik mengingatkannya, wahai anakku, Allah itu menciptakanmu cuma 2, jadi khalifah dan ahli ibadah. Jadi mulai sekarang
Bunda akan mengajarkanmu dengan segenap kemampuan yang Bunda miliki, dengan segenap kemampuan yang ayah miliki. Ya Bun ya, ingat, mendidik anak itu ada ayah dan bundanya. Kalau bundanya sendiri nggak akan bisa, kalau ayahnya sendiri nggak akan bisa. Perlu ayah dan bunda. Edgar Morin mengatakan bahwa pendidikan yang menjadi syarat kemajuan hendaknya sinkron dengan kehidupan. Kemudian Sika Mozah binti Nasir, kata Foundation, mengatakan pendidikan menjadi bekal memaknai kehidupan. Pelajaran harus mampu mengajarkan kita untuk menjalani hidup. Ya Bun ya. Jadi sekolah itu, pendidikan itu bukan untuk kita mendapatkan prestasi, ranking dan lain-lain sebagainya. Tetapi pendidikan itu mengajarkan kita tentang kehidupan. Pendidikan itu mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik. Kalau pendidikan itu tidak mampu mengajarkan kita menjadi orang yang lebih baik, maka tentunya ada yang salah dengan pendidikan tersebut. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan itu adalah menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Pendidikan itu menjadi bekal memaknai kehidupan, pembelajaran, dan harus mampu mengajarkan kita untuk menjalani hidup. Ini adalah pesan-pesan dari tokoh-tokoh penting dunia ya. Kemudian pesan dari sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, mendidik anak itu ada 3 tahap ya. Jadi kalau Bunda biar mengingatnya, mudah mengingatnya, masukkan saja dalam mendidik anak itu ada 7 kali 3. Artinya 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. Jadi nggak usah pusing-pusing. Oh berarti 7 tahun pertamanya ini cara mendidiknya seperti ini, 7 tahun berikutnya seperti ini, dan 7 tahun berikutnya seperti ini. Baik, mendidik anak bukanlah hal yang mudah ya, apalagi zaman terus berkembang dan berubah. Orang tua tentu harus banyak belajar dan mengikuti perkembangan zaman agar sesuai dengan perkembangan anak. Jangan menjadi orang tua yang gaptek intinya ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada mengenai pendidikan. Menurutnya setiap anak harus diajari sesuai dengan zamannya. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka pada yang berbeda dengan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Berarti tantangan hidup kedepannya lebih sulit. Sekarang aja kita merasanya sudah sulit, apalagi kedepannya. Kemudian 7 yang pertama, tahap pertama ya, usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan anak seperti putri raja. Jadi yang anak kelas 1 sekarang ya Bun ya, masih tuh dielus-elus ya Bun ya. Pada tahap ini anak baru bisa belajar dengan melihat sikap kedua orang tuanya. Jika orang tua memberikan kasih sayang dan memperlakukannya dengan lembut, kelak mereka akan tumbuh menjadi orang yang lembut dan penyayang juga. Kemudian cara terbaik mendidik anak pada tahap ini menurut Ali bin Abi Thalib adalah dengan melayaninya dengan sepenuh hati dan tulus. Karena banyak hal kecil yang kita lakukan setiap hari akan berdampak sangat baik bagi perkembangan perilaku anak. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya adalah oleh karena itu pada tahap ini orang tua dianjurkan untuk memperlakukan anaknya seperti raja. Di sisi lain juga orang tua harus tidak memanjakannya ya Bun ya, tidak memanjakan dan tetap tegas pada hal-hal yang tertentu. Jangan mentang-mentang mendidiknya seperti putri raja, anaknya ngomong jorok kita biarin. Nggak boleh begitu. Tapi diam aja, kan raja nggak boleh ditegur. Kemudian training toilet tidak tuntas dibiarin saja karena harus dilayani. Padahal maksudnya itu adalah kita membimbingnya, kita menasihatinya dengan penuh kelembutan. Kemudian selanjutnya adalah tahap kedua, usia 8 sampai 14 tahun. Perlakukan seperti tawanan. Tawanan perang ya Bu ya. Kalau tawanan perang itu berarti di penjara ya. Tidak bebas. Pada tahap ini anak sudah saatnya untuk memahami hak dan kewajibannya, baik mengenai akidah, hukum, dan sesuatu yang dilarang dan diperbolehkan. Kemudian seperti mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga pergaulan dengan lawan jenis, lain sebagainya. Pada tahap ini orang tua sudah harus
memulai untuk menerapkan sikap disiplin kepada anak. Ingat Bun, kalau Bunda lolos di tahap ini, maka siap-siap mengurus dada di tahap berikutnya. Ya Bun ya, ibarat kata Bun, disiplin itu kapan saat disiplin kita tegakkan? Ketika dia usia SD. Kalau TK itu try and error-nya kita lulus, tapi ketika sudah SD, ketika ibu berkata tidak, maka tidak. Letakkan tas pada tempatnya. Kemudian silahkan belajar. Ini waktunya belajar, ini waktunya bermain. Kita bagi-bagi waktu. Jadi disiplinnya benar-benar Bu. Tapi kalau misalnya waktu sekolahnya udah biarin aja, kasihan dia baru tidur, kasihan dia, nanti aja lah belajarnya, nanti. Dan nggak terasa Bu, kadang-kadang waktu itu berjalan terus. Nggak terasa ternyata anak kita sudah kelas 5. Kelas 5 itu apalagi yang mau kita ajarkan, sementara kelas 5 itu sudah mulai anak itu akil balik kadang-kadang, tapi dia belum berakal ya. Dia sudah balik, dia sudah head kelas 4 ya, kelas 5 ada sudah head. Nah ini penting nih di tahap kedua ini. Kemudian Bun, selanjutnya adalah tahap ketiga. Nah tahap ketiga ini perlakukan dia, artinya ini usia 15 sampai 20 tahun ini sudah SMP. Sudah SMP udah nggak bisa lagi ngomel-ngomel. Kalau ibu ngomel-ngomel ditinggal. Sekarang aja anaknya SD kelas 6, bundanya ngomel-ngomel, nyebelin ya, pergi gitu ya. Lanjut Bun. Nah hari ini pembahasan kita adalah memahami perkembangan anak usia SD. Bunda, yang terpikirkan oleh Bunda ketika kita bicara tentang perkembangan itu apa ya? Kembang ya, kuncup mekar, kembang ya. Nah ketika kita bicara tentang anak, tentunya kita berbicara tentang individu. Individu adalah, anak adalah sesosok individu yang unik. Artinya unik ini tumbuh kembangnya nggak sama, cara berpikir anak satu dan lainnya juga tidak sama, keinginannya juga tidak sama, yang kata kita baik belum tentu menurut anak baik, seperti itu ya. Jadi dia unik, punya pemikirannya sendiri. Nah hari ini yang akan kita bahas adalah perkembangan individu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia akibat dari kematangan dan pengalaman. Nah ini dimaksud dengan perkembangan individu, sifatnya dinamis, berubah. Kemudian perkembangannya ada dua ya, ada yang mengalami evolusi, pertumbuhan, ada juga yang mengalami involusi atau kemunduran. Kalau maju dia berkembang, kalau mundur berarti tidak berkembang ya. Ada yang kurang, berarti pupuknya kurang, mungkin siramannya kurang, sehingga yang tadinya sudah berkembang akhirnya adanya layu sebelum berkembang. Mudah-mudahan anak-anak kita semua yang ada di sini berkembang semua ya. Kemudian ya, insya Allah anak muhajirin pasti berkembang semua. Kemudian ketika kita berbicara tentang anak, ada pertumbuhan dan ada perkembangan. Kalau kita berbicara tentang tumbuh, berarti yang tumbuh itu apa Bun? Badannya ya Bun ya. Yang tadinya kurus jadi gemuk. Kemudian tumbuh tinggi badannya, lingkar kepalanya ya Bun ya. Yang tadinya botak mungkin berambut. Nah itu adalah bentuk dari pertumbuhan. Tapi kalau kita bicara tentang perkembangan ya, dia bersifat kualitatif dan berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Jadi kalau kita bicara tentang perkembangan, berarti yang kita bicarakan adalah perkembangan berpikirnya, kognitifnya, emosinya, moralnya, itu yang kita bicarakan. Kalau kita bicara tumbuh berarti bentuk fisik. Tapi kalau kita bicara tentang perkembangan berarti kemampuan berpikir, kemampuan bahasa, kemampuan emosi, kemudian berbicara tentang moral, perilaku. Lanjut Bun.